Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umurnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Sekarang ini saya bisa jalan-jalan, bisa ketemu kunjungi teman, silaturahmi. Itu penting sob. Ketika sulit kayak gini, saya silaturahmi bukan ke perusahaan besar aja gitu. Ke teman-teman saya yang hebat enggak. Sampai ke yang terbawah pun, ibaratnya yang terkecil pun saya sambangi. Ya siapa tahu ada yang bisa ditolong gitu, dibantu atau apapun. Atau kira-kira kita cari peluang-peluang lain yang bisa dikerjasamakan. Karena kerjasama yang baik menurut saya itu bukan pada posisi paling bagus, tidak. Ketika mereka sulit atau apapun kita melakukan, kita bantu, nanti ke depan efeknya akan luar biasa itu. Jadi intinya itu. Dan ketika saya melakukan ini, saya pastikan dulu workshop saya udah hidup dulu selama seminggu itu untuk kedepannya. Ya itu tadi, saya kemarin ada pekerjaan, nggak besar ya nggak apa-apa. Saya putusin, alhamdulillah untuk sampai minggu depan mereka ada kerjaan. Yang 4 hari 5 hari. Sebelum kerjaan yang lain ada tambahan lagi. Jadi intinya sebulan mereka udah bisa kerja, saya masih bisa untuk jalan-jalan. Dan ini saya sempatkan mampir ke teman-teman sahabat saya di bisnis supaya kita saling menguatkan. Penting sob. Usaha itu nggak bisa sendiri sob. Kita ini butuh sahabat, butuh teman-teman meskipun itu kompetitor. Malah kerja sama saya dan kompetitor itu luar biasa cukup baik gitu. Jadi intinya kita saling bantu, saling menguatkan. Dari situ kita bisa tahu pas bisa tahu kondisi real yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita antisipasi ke depannya. Sahabat saya yang karyawannya 5-10 orang aja sekarang itu kesulitannya luar biasa ini. Sampai saya udah gak bingung nih, nanti puasa lebaran ini gimana? Karena memang gak ada kerjaan, bener-bener tidak ada kerjaan. Jadi sekarang ini mereka ya udah seperti itu. Nah, hal-hal yang dulu saya kaget gitu. Ini pengalamannya. Saya waktu itu kan saya ngontrak di satu tempat di belakang kayak mereka ini, tidak di depan itu. Tiba-tiba ada rezeki saya bisa beli tempat di pinggir jalan di bypass Ngurah Rai. Tempatnya strategis. Udah gitu udah bagus, omsetnya naik, stabil. Tiba-tiba saya bilang kalau workshop saya di samping kan lebih bagus lagi, saya beli lagi. Tapi ternyata apa coba? Omset malah drop sob. Jadi sebelumnya dulu di tempat terpencil saya omsetnya gede-gedean, lumayan cukup besar itu. Dan itu bisa dropnya kenceng-kencengan itu. Dropnya berapa? Hampir 60% gitu. Dan itu ketika saya beli tempat lagi di sampingnya untuk workshop. Ini kan saya ada 2 tempat di samping persis jadiin workshop. Dalam benak saya itu akan menghasilkan, omset akan naik ya minimal 50% gitu. Ternyata kagak sob, kebalik gitu. Jadi omset kok nggak naik gitu loh. Padahal saya udah punya workshop, jadi kan orang lihat langsung bisa kerjaannya bisa lihat itu. Jadi nah di sini showroom di sini, kantor di sini, office di sini. Orang tidak ada yang punya hanya showroom doang gitu. Sedangkan yang punya workshopnya di sampingnya itu salah satu cuma saya gitu. Jadi intinya kayaknya seharusnya kan itu menang, ternyata enggak. Saya kecewa, ya Allah kenapa kayak gini. Ternyata sekarang ininya kelebihannya. Jadi mungkin saat ini saya harus maju. Jadi intinya Pak, dan alhamdulillah. Jadi di saat di saat orang pada sepi semua, alhamdulillah saya masih ada kerjaan. Kenapa ya seperti itu? Jadi yang saya lakukan, saya mempertahankan omset dulu, mempertahankan jumlah pekerjaan dulu, meskipun profitnya berantakan dulu. Jadi profit turun, akhirnya apa ya itu tadi, nggak apa-apa. Yang penting ada kerjaan. Saya tidak mau nge-lay off, saya tidak mau merumahkan, saya tidak ada alternatif seperti itu. Sehingga otak saya berpikir bahwa saya harus survive sekarang ini. Jadi seluruh bagian perusahaan saya berpikir itu harus survive. Nggak ada tendeng aling-aling, harus survive gimana caranya. Dan itu yang saya tekankan ini. Nah sekarang tadi teman-teman yang main proyek baru kerasa itu. Karena memang kebijakan saya kemarin itu tidak melakukan masuk ke proyek, itu ternyata yang menyebabkan omset saya jatuh habis-habisan gitu. Kan saya tidak melakukan proyek sekarang ini. Jadi saya tidak ngerjakan proyek itu yang gede-gede di atas 2M, 3M gitu. Balik setahun cuma ngerjain 1-2 proyek aja, sisanya saya enggak gitu. Kenapa? Karena paymentnya memberatkan saya gitu. Memang mana ada orang tender project 2 miliar 3 miliar itu paymentnya keras gitu, nggak ada. Biasanya kan ada term of paymentnya gitu. Dan saya harus meyakini bahwa project itu memang ada keuangannya. Kalau nggak ada uangnya saya males gitu. Meskipun saya punya uang setengahnya doang gitu, nggak bisa gitu. Kecuali kalau dia udah siapin prepare uangnya udah benar, udah tahu saya ininya, dan dia mau pembayaran cukup keras ya oke, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Kerasa gitu. Omset drop habis-habisan gitu. Jadi itu yang terjadi pada saya zaman dulu. Kenapa omset saya turun gitu? Karena proyeknya saya ngambil retail, kerjaan kecil gitu. Dan saya main di sosmed, di internet gitu.
sehingga orderan yang kecil-kecil aja, bukan orderan besar-besar. Tapi ternyata sekarang ini hikmahnya banyak. Justru order kecil itu kadang-kadang justru order kecil itu yang menyebabkan saya bisa bertahan gitu. Sekarang ini ya yang saya kerjakan itu bukan pekerjaan ini. Gini loh sob, sekarang ini saya mempertahankan dengan kerja supaya saya dapat kerja terus dengan profit yang lebih rendah, nggak masalah gitu. Malah saya kerjasama dengan reseller, dengan beberapa orang yang kontraktor yang ngesup gitu, berbagi untung aja dengan mereka. Jadi ada kerjaan berapa, untung bagi mereka berapa persen, saya berapa persen gitu. Nah ini ternyata malah bagus sekarang ini. Dan saya sekarang ini konsumen saya itu bukan dari kalangan hotel resto yang saya kejar sekarang ini. Yang saya kejar kelas menengahnya itu. Kan dia masih punya duit untuk melakukan renovasi itu. Ternyata benar, mereka masih ada renovasi dan ternyata jalan tuh, alhamdulillah. Masih jalan. Jadi saya alhamdulillah mereka ada kerjaan terus. Nah kemarin yang order saya juga sama, ternyata untuk rumah sekarang. Nggak masalah sekarang untuk rumah, kabinet untuk rumahnya. Jadi bagi mereka semua uang masih ada gitu. Bagi kita memang sulit, tapi mereka masih ada gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah sekarang nih saya ngunjungin sahabat saya yang lain ini showroomnya cukup besar ya. Alah showroomnya sama saya, cuman ngontrak, kalau saya kan punya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, kita diskusi, ngobrol apa yang dilakukan, apa yang gimana. Kita saling share gitu. Siapa tahu ada sesuatu, kalau kita langsung kedekatan terbuka kan luar biasa gitu. Dan jangan mau menang sendiri, intinya gitu. Jadi saya tidak pernah menganggap musuh kompetitor, saya tidak pernah, meskipun saya kalah ini. Sakit hati biarin aja, itu kan masalah biasa doang, nggak perlu ada sakit hati di bisnis. Yang penting bisa jalan atau enggak. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.